Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mendris Ragen. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek ukir paralon dengan motif stensil wajah yang ada di video sebelumnya, guys. Untuk itu tonton terus video ini, guys, dan jangan lupa bila teman-teman suka dengan video-video saya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita di sini punya paralon tempatin dengan motif stensil wajah yang kemarin kita bikin di episode sebelumnya. Kita pakai mata ukir ukuran 2 mili, kemudian ukuran 1 mili, dan mata ukir ukuran 0,8. Kita juga punya potongan cutter 1 cm dan ini yang potongan setengah cm. Kemudian ada juga amplas, bahan-bahannya ya seperti yang kemarin-kemarin aja, nggak ada bedanya. Oke, langsung aja, guys. Jangan lupa pakai kacamata ya, biar lebih aman dari percikan serbuk paralon. Kita kikis dulu bagian wajah. Kita pakai mata ukir 2 mili. Utamakan, guys, ketika mengukir sketsa wajah, kita utamakan bagian wajah dulu yang kita kerjakan, supaya nanti pas mengerjakan bagian yang lain, motif atau mal yang ada di bagian wajah itu tidak rusak, sehingga hasilnya bisa lebih presisi. Setelah pengikisan dengan mata ukir 2 mili, bagian-bagian yang detail, yang kecil-kecil seperti ini, kita harus pakai mata ukir berukuran 0,8 agar celah-celah yang sempit ini bisa terkikis dan tidak merusak garis malnya. Kita ganti. Jangan lupa, guys, ketika mengganti mata ukir pasang dulu ini headstocknya supaya mesinnya tidak cepat rusak. Ukir dengan hati-hati, guys. Kita harus teliti, jangan sampai menggores mal, karena mata ukir 0,8 ini tajam. Ketika sudah menggores motif, nanti motif itu akan rusak dan tidak presisi lagi atau tidak detail lagi. Harus hati-hati. Setelah semua sudut kecil di bagian wajah selesai diukir, kita cek ketelitiannya, adakah yang terkena goresan atau rusak malnya. Ketika sudah dirasa aman, kita lanjutkan ke bagian yang lain, yaitu pengikisan bagian-bagian yang lebar ini, yang di badan dan yang ada di pinggir-pinggir ini. Kita pakai lagi mata ukir yang ukuran 2 mili. Ini sebelumnya sudah saya pasang, guys. Oke, lanjut. Untuk pengikisan bidang lebar, kita mulai di bagian pinggir malnya. Ini sebagai acuan pengikisan material, sehingga tidak sampai keluar dari garis mal. Tetap hati-hati ketika ada di dekat pola karena bisa merusak, guys. Bagian penampang yang lebar sudah kita ukir, kita berhenti dulu, guys. Ini untuk membersihkan serbuk-serbuk paralon ini. Ini akan
akan sering terjadi ketika kita mengukir sketsa wajah atau penampang-penampang yang lebar. Setelah itu kita lanjut lagi mengukir penampang lebar yang lain, yaitu di bagian badan. Kita lanjut lagi guys. Di bagian ini ada yang perlu detail, yaitu di bagian ini guys, yang tidak bisa diukir dengan mata ukir 2 mili. Kita siapkan mata ukir 0,8 agar tidak merusak motifnya ya. Setelah pengukiran di bagian wajah selesai, kita lihat presisi atau detailnya, kira-kira ada ndak yang terkena goresan mata ukir sehingga jadi rusak. Kalau sudah aman, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengukiran di bagian nama dan di bagian bunga. Untuk di bagian nama kita bisa pakai mata ukir 1 mili. Oke, lanjut. Pengukiran di bagian nama, hati-hati ya guys, karena sekali salah ukir itu hurufnya akan rusak dan berubah. Nanti nggak bisa dibaca lagi malahan. Jadi harus tetap hati-hati ketika mengukir di bidang-bidang yang sempit. Setelah selesai di bagian nama, kita lanjut di bagian bunga. Di sini kita butuh yang detail karena ini kecil-kecil ini. Kita butuh mata ukir 0,8. Oke, kita lanjut. Sama halnya ketika kita mengukir nama, di bagian bunga atau yang di bagian yang kecil-kecil seperti ini kita harus ekstra hati-hati agar tidak merusak motif. Setelah selesai, kita cek kedetailannya. Setelah itu kita buang ini kertas malnya. Kita buang sampai bersih. Setelah itu kita sikat dengan sikat kawat di bagian bunga untuk membuang serbuk-serbuk peralon yang menempel di dalam. Oke, kita cek efek cahayanya. Sudah dapat detailnya ini guys, cuma masih belum rapi ini. Jadi di penampang lebar ini guys, ukirannya belum rata. Ini belum rata. Ketika kita cek nanti di lampu,
itu nanti akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini guys. Jadi tidak bagus ya, kurang rapi. Kita perlu merapikan lagi. Seperti ini, kita perlu rapikan lagi. Kita rapikan dengan mata ukir 1 mili guys. Lanjut. Kita kikis lagi layar keduanya agar dapat hasil yang lebih halus, sehingga nanti ketika proses pengikisan dengan potongan cutter lebih ringan dan lebih mudah. Setelah pengikisan layar kedua selesai, kita cek seperti ini guys, lebih halus dan tentunya lebih rata. Kita bisa lihat di lampu, cahayanya tembus dengan sempurna, tidak ada efek hitam-hitam tadi, lebih rata dan lebih rapi. Proses selanjutnya yaitu pengikisan atau penghalusan dengan cutter. Kita pakai potongan cutter ukuran 1 cm untuk penampang yang lebar. Kemudian untuk penampang yang kecil-kecil kita pakai potongan cutter setengah senti seperti ini. Setelah proses pengikisan dengan cutter selesai, kita sikat dengan sikat kawat untuk membersihkan serbuk-serbuk peralon agar lebih bersih ukiran kita. Proses selanjutnya yaitu pengamplasan bidang ukir. Kita amplas dengan amplas grit 200 agar lebih halus dan tidak tajam. Kita maksimalkan di setiap sudut. Kita amplas semua guys. Setelah pengamplasan bidang ukir, proses selanjutnya yaitu pengamplasan seluruh permukaan peralon. Kita pakai mesin amplas agar lebih cepat. Oh iya, ini kita pakai amplas grit 80. Kita bentuk juga sudutnya di bagian potongan ini agar tidak tajam jika kena tangan dan hasilnya lebih halus. Setelah itu kita haluskan lagi dengan amplas grit 200 guys, karena tadi kita habis pakai amplas grit 80, itu kasar sekali. Alhamdulillah sudah selesai nih ukiran kita guys, tinggal kita bersihkan. Kita lihat lumayan detail ini.
kita lihat lagi di pencahayaan lampu seperti ini guys, lumayan detail dan presisi, tidak ada bagian mal yang rusak terkena gesekan ukir. Noda-noda hitam juga sudah tidak ada, sudah rapi seperti ini. Di bagian bunga juga detail dan di bagian nama. Oke guys, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa guys, jika teman-teman suka dengan video-video saya, silahkan klik like dan subscribe. Dukung terus channel saya guys, agar senantiasa berkembang dan memberi konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.